Ada debu di depan. Debu lalu kita tiup ke mana? Terbang dia. Itu malaikat Israfil. Ada malaikat lagi, ada malaikat Israfil. Nah, belum ada malaikat Israfil yang campur nyawa. Ada mati di Amerika, ada mati di Jepang, ada mati di Indonesia. Kata Nabi, malaikat Israfil ini nginain 7 kota langit dan bumi seperti ngadami sepiring nasi. Kita tidak percaya? Nyata. Percaya? Juga sekaligus. Kalau bapak makan sepiring nasi, kira-kira lemak di pinggir, percaya dia? Ya kan? Ini hitungan menit, hitungan detik, tak ambil pinggir, ambil tengah, ambil pinggir, tengah. Tahu sepiring nasi. Begitulah malaikat Israel pencabut nyawa. Jadi mudah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi ditolong oleh Allah. Tapi didekati, jangan kau makan pohon di buah, jangan dimakan. Ya kan? Jadi musuh bebuyutan kita siapa? Iblis. Kalau seandainya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu mengalahkan iblis ini. Iblis ini kan nafsu. Nafsu kita ini, kata Nabi, kamu tidak akan mampu mengalahkan nafsu tanpa bantuan Allah. Nabi Musa alaihissalam karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa dapat mengalahkan kerajaan Fir'aun laknatullah. Sama dengan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kata Jibril, "Ya Muhammad, engkau diperintahkan oleh Allah malam nanti engkau keluar rumahmu, tinggalkan Mekah, kau hijrah ke Madinah." Nabi Muhammad tak sedih. Ternyata pada malam itu rumah Nabi Muhammad SAW tak penuh. Tentara Abu Jahal rampung rumah Nabi Muhammad SAW. Baru kita paham, kita bergerak digerakkan oleh Allah, kita melihat dilihatkan oleh Allah. Kadang-kadang kita tidak percaya digerakkan oleh Allah, melihat dilihatkan oleh Allah. Kita ambil contoh jam dinding. Jam dinding ini kalau dia bergerak tinggi-tinggi naik, jarum jam. Padahal yang menggerakkan jarum jam ini bateri. Kalau bateri ini diambil, kira-kira jam dinding tadi macam bergerak ini. Dia tahu kan, walaupun ada mesin, sama dengan manusia. Manusia ini bergerak digerakkan oleh Allah. Kamu baterinya roh. Kalau dah dicabut roh kita ni, saudara, dah dicabut oleh malaikat Israel, roh kita ni dipisahkan dengan jasad. Mata kita tetap komplit mata, tangan ada, kaki ada. Tapi kalau rohnya dah dicabut, ibarat jam dinding tadi bateri dah dicabut, macam bergerak dia? Macam bergerak dia? Tidak. Nah, begitu juga hakikatnya Nabi Muhammad SAW ketika Nabi keluar dari rumahnya. Sebelum Nabi keluar, tanya lagi sahabat, siapa dalam gantikan pada hidup kedua? Kalau sebentar lagi aku akan meninggalkan rumah, diperintahkan oleh Allah hijrah ke kota Mekah. Ali mantunya, ya Rasulullah, saya menggantikan tempat tidur. Resikonya kira-kira bagaimana resikonya? Mati. Sahabat begitu Pak cintanya kepada Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumah, Nabi disuruh baca surah Yasin. Kawan, ajangna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'saynahu qawm la yusuf. Baca ini kata Allah. Ketika kau baca ini nanti orang-orang dah nampak dikira. Nah, kalau kita mani yakin ini bagaimana? Yakin Pak, kalau ada rahasia pesan-pesan baca ini Pak, ini kinaan bagi polisi. Jadi yang betul, ini kan diamalkan. Ini kinaan, mana yakin? Ya kan? Nah ya, yakin. Kalau kita kan tidak yakin Pak. Betul. Qurannya hebat. Polisi lah tengok. Itu kan? Ini kinaan polisi. Aku apa? Kami keliling tahun yang lalu, mulai start Padang, di Padang ya. Kami bergerak di Sawalunto, Tanjung Ampar.
Kemudian kami nak pindah ke Jambi. Jambi kami gerak di Tebuk. Itu di Damansraya, polisi ratusan. Mobil sotik balik balik lewat. Dari Allah, dia balik lewat. Tahu waktu itu surat vaksin belum ada. Ya kan? Yakin, ya kan? Baca ayat Quran. Ya kan? Begitu baca Quran, buka kaca. Di sini apa? Ini dia. Lupa baik. Ya kan? Kenapa? Yang menggerakkan tangan polisi adalah Allah. Sama Nabi Muhammad SAW keluar, Abu Bakar pun jadi kinaan. Kali jemput ke apa yang tadi? Jalan. Hebatnya Nabi Muhammad SAW masuk gua. Begitu masuk gua, ternyata ada satu orang yang melihat. Kan dia apa ini pelajaran? Intiku ikutinya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masuk gua, laporan bagi Abu Jahal. Abu Jahal, Muhammad telah meninggalkan rumah. Sekarang rumahnya telah kosong. Maka Jibril akhirnya gerbak, masuk. Ternyata di sana pada tidur tadilah digantikan dia Ali. Kata pemuda ini, aku lihat dia langsung masuk gua. Ayo, tundukkan. Ketika masuk gua, Nabi Muhammad diselamatkan oleh sarang lapar. Lo mana kalau dia menghina? Nah, dia kalau duduk ke bawah hinaannya tadi. Kata Nabi, tenang baik. Inna Allah ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Tenang baiklah, tenang. Kenal? Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah katakan, "Izza azummat ummatid dunya nuziat minha haywatul Islam." Umat Islam telah mengagungkan dunia. Sementara kata Nabi, orang yang mengagungkan dunia yang merasa besar. Ya kan? Mati-matian ke dunia, lupa dengan akhirat, lupa kepada Allah yang memberikan rezeki. Maka kata Nabi, itu akan dicabut kehebatan Islam. Orang Islam dia hebat. Cuma kita tidak merasa hebat. Islam. Kalau orang Islam kenapa hebat? Karena Allah telah katakan dalam Quran, Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, orang Islam dari dulu nabi-nabi telah kami tolong kata Allah. Tapi pertolonganku bukan saja kepada nabi, pertolongan Allah juga kepada orang beriman. Kalau hari ini orang Islam sempurnakan iman, pertolongan Allah akan datang kepada orang Islam. Kita main lagi Pak, ini yang kita lupakan. Pertolongan Allah. Coba, pertolongan Allah. Kita taat ini karena pertolongan Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, ini tahu kita alam setan laknat. Nah begitu juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang beriman ditolong oleh Allah. Sahabat waktu perang Badar, sahabat 300 bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Orang kafir pada waktu punya persenjataan lengkap. Itu apa doa Nabi? Nabi berdoa ketika perang Badar, kata Nabi, ya Allah, ini sahabat kalau engkau kalahkan, mereka mati semua, ya Allah, tidak akan ada lagi orang menyembah. Itu kalau doanya ditampung. Tidak ada lagi orang menyembah. Allah senang, bukan marah. Kesungguhan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, ahli Badar, ada yang mati mereka sebelum pedangnya kena lehernya langsung ini hangus. Kenapa? Ketika perang Badar Allah turunkan ribuan malaikat. Sebenarnya satu malaikat cukup, Pak. Tapi Allah hendak memuliakan sahabat, ya kan? Sehingga ahli Badar kata Nabi, malaikat telah turun tangan. Pedang mereka belum sampai ke leher mereka, tapi leher mereka sudah terpotong. Badan mereka, pedang belum sampai ke badan mereka, badan mereka sudah terpotong. Kenapa? Bantuan Allah. Tentara Allah. Tentara Allah ini banyak. Malaikat-malaikat tentara Allah. Ketika silakan kalian nyamuk seperti awan yang hitam. Kemudian nyamuk ini terbang. Hebatnya nyamuk tentara Allah Subhanahu wa taala ini, nyamuk baca makan kulit, nyamuk baca makan daging, nyamuk baca makan makhluk.
kira-kira ini sekarang ini jamu macam-macam. Dia beli tentara hebat. Dia perlu Israel. Nyamuk binatang yang paling lemah kata Nabi sebagai contoh telah mengalahkan tentara Namrud dan Adwa 2 juta sekejap saja. Langsung pesta. Habis terlepas kulit-kulit daging-daging, tinggal tulang-tulang saja. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pestamu telah selesai. Allah katakan kepada nyamuk yang paling lemah, nyamuk yang pincang. Nyamuknya pincang. Saya pergi ke sebelah, kalau terbang dia tahu terbang jauh. Kata Allah, nyamuk, giliran Namrud telah melemah otaknya, dia akan kesakitan. Banyak Pak Jumi hidup gara-gara nyamuk. Berapa banyak gara-gara nyamuk dia dapat beli mobil? Berapa banyak gara-gara nyamuk dia mendapat lapangan kerja? Berapa banyak cuma gara-gara nyamuk dia dapat beli rumah? Betul? Kira-kira. Jadi di satu sisi nyamuk kita ini tidak gitu, padahal nyamuk ini kalau digigit kita itu donor. Pada 2 juta tentara membasuhnya tadi telah binasa semua. Maka Namrud dan Natullah ini ketika dalam keadaan congkak dan sombong, ya kan? Maka Allah hinakan. Cara Allah menghinakan, lo mana? Nyamuk masuk, sekali gigit kesakitan, tunggu baik. Maka Al-Qawjawiyah ini melihat Namrud dan Natullah seperti ini. Masyarakat suntik demi suntik baris panjang. Jadi kalau sakit, turun ini. Suntik waspada, turun ini. Kata Al-Qawjawiyah ini, udah lebih baik dipecah kabel kepala Allah. Dipecahkan kepala. Begitu dipecahkan kepala, nyamuk tadi hidup, terbang lagi. Ya kan? Nah, Tuhan dusun Namrud dan Natullah ini sama Nabi Fir'aun. Ana Rabbul Allah, aku ada Tuhan yang tinggi. Ya kan? Tetapi kata tukang sihir, hei Namrud, nanti ada seorang bayi dari kalangan istanamu ini, dari kalangan negaramu ini, dia akan menghancurkan kerajaanmu. Maka Namrud ini, ya bayang, ketika diumumkan oleh tukang sihir tadi, itu bayi itu akan lahir daripada kalangan kerajaan. Maka bayi dibunuhkan. Setelah bayi dibunuhkan, dia boleh buat anak. Tidak boleh buat anak. Yang hebat lagi, Namrud dia di atas singgasana. Namrud di atas singgasana. Lanang betina mereka ini di penjara. Lanang dari lanang, betina dari betina. Siapa jadinya? Jadinya terus Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini apa-apa membuat berharap. Ketika Namrud sudah diumumkan, detik-detiknya kira-kira ini, itu akan lahir bayi. Antara pertemuan suami istri terjadi pada malam hari jam 12 malam. Maka ketika Ibrahim alaihissalam, bapak Ibrahim alaihissalam ini di luar, nilai di penjara, ya kan? Termasuk aduan berpenjara, dipisahkan. Kenapa? Supaya tidak ada persetubuhan waktu jam 12 malam. Kata Nabi, waktu itu jemeni kena angin sepoi-sepoi langsung tertidurkan, termasuk Raja Namrud dari tertidur. Ketika Raja Namrud ini tertidur, Al-Qawjawiyah ini tertidur karena kena angin tadi. Beda lagi untuk Ibrahim, bapak Ibrahim alaihissalam. Itu ketika angin datang, timbul gairah, timbul apa namanya, nafsu. Akhirnya Namrud ini dia di singgasana di tengah-tengah. Bapak Ibrahim naik, Ndung Ibrahim naik, terjadilah perkawinan yang memakan waktu hanya berapa detik, berapa menit, kemudian turun. Ketika ada menit turun, maka hamillah Ndung Ibrahim alaihissalam ini. Dan Namrud tidak menyadari, kerajaan yang besar tidak menyadari bahwa telah terjadi peristiwa besar. Itulah lahirnya Nabi Ibrahim
alaihissalam. Perkawinan yang paling indah di atas singgasana, raja pun di bawah. Itu hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahir buat anak pun di atas Namrud dan Naturah. Itu akan menghancurkan daripada kerajaan Namrud dan Naturah. Nah, sekarang kita orang Islam. Orang Islam ini kita tidak perlu pusing-pusing lagi maksiat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantu yang namanya maksiat. Maka kata Nabi, maksiat ini gelap. Ibadah, baca Quran, zikir adalah terang. Kalau seandainya ada gelap datang, kira-kira gelap ini Pak, kalau kita teriak gelap, kira-kira gelap hilang dulu. Gelap, lampu dinding, PLN mati, tengah malam. Kita nyalakan lilin, sama main lagi. Maksiat gelap, perjudian gelap, perzinahan gelap, tidak taat kepada Allah gelap. Bagaimana caranya? Tegakkan yang hak. Ingatkan kepada manusia bahwa kehidupan dunia sebentar, 60 tahun, 70 tahun. Kalau menjadi raja Soeharto 32 tahun. Kalau menjadi raja Ferdinand Marcos mati juga dalam keadaan dihinakan oleh Allah. Sudah berapa banyak raja-raja, Firaun, Namrud, belum raja-raja yang lain, itu berakhir dengan kehinaan. Kita tidak perlu pening, tegakkan yang hak, azan dikumandangkan, ajak dan ke masjid. Itu yang hak. Ya kan? Kalau seandainya satu kampung, satu desa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, sekarang di dalam diri kita ini belum ada supaya kita ditolong oleh Allah, tolong agama Allah. Belum ada cari tolong agama Allah. Ada tetangga kita jadi supaya. Jangan kita marahi. Kita datangi dia, kita ingatkan kehidupan dunia ini singkat. 60 tahun, 70 tahun. Mohon dosa ini banyak banget. Zina, judi, merampok. Kira-kira diampuni ini juga Tuhan. Kan macam itu, kadang-kadang putus asa. Ya kan? Maka kita katakan kepada orang ini dalam surah Zumar ayat 53, coba buka. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, kata Allah. Hei hamba-hamba yang kalian telah berbuat dosa, jangan kamu putus asa daripada rahmat. Kamu ada kesempatan untuk tobat sebelum nyawamu sampai tenggorokan, masih ada kesempatan. Kalau kamu tobat, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tobat, jangankan dosa, seluruh manusia di atas muka bumi ini semua berbuat dosa. Dosa mereka antara langit dan bumi. Tapi ketika mereka menyatakan, ya Allah, saya salah, saya banyak dosa, saya Allah, saya salah, saya banyak dosa. Maka ketika mengaku seperti ini, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Bukan saja kamu, kata Allah, seluruh orang yang berbuat dosa, dosanya sebanyak langit dan bumi diampunkan oleh Allah. Baru dijelaskan ayat yang lain. Ya kan? Ketika si Wahsy ini ditazkir Nabi masih Islam, maka Wahsy ini tidak mau. Kata Wahsy ini, ya Muhammad, dosa ini banyak. Pamanmu Sayyidina Hamzah itu 12 potongan jantung memakan. Pamanmu aku buat ini nak masuk Islam. Aku nanti berjemaah masuk Islam, kalau nanti aku nanti masuk neraka. Maka katakan inna man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhuluna jannah. Kalau dia tobat, katakan ya Muhammad, illa man taba, kecuali orang tobat. Kalau dia tobat, perbaiki iman, perbaiki amal, nanti kemasukan gelar surga. Itu pun ketika ditawarkan seperti ini, ya Muhammad, berat. Aku nak beriman beramal soleh itu berat. Ya kan? Nak sembahyang, nak puasa itu berat. Maka turunlah ayat As-Zumar ayat 53 tadi. Katakanlah ya hamba-hamba. Kemudian Allah katakan dalam surah Al-Imran yang lain, orang yang bersegera. Ya, gimana biasanya? Wassalamu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin samawati wal ardi lil muttaqin. Orang yang bersegera tobat sekalipun dosanya membunuh 1000 orang, jangankan 100 orang,
kalau dia tobat kepada Allah, ada pengakuan, ya Allah, bantulah hamba. Kalau mereka bantu, ya Allah, hamba tak ada kekuatan. Beri kekuatan pada hamba ketika hamba tobat, beri kekuatan untuk sholat, untuk ibadah. Minta bantu. Maka kata Allah, orang yang bersegera tobat kepada Allah ini, kalau seandainya ketika dia tobat, dia mati, belum sempat sholat, belum sempat baca Al-Quran, belum sempat puasa, maka kalau dia mati, Allah sediakan surga seluas langit dan bumi. Maka kita mainkan ini akhir. Belum ada akhir perjalanan hidup kita dalam keadaan tobat kepada Allah. Itu bukan sekarang, bukan awal, tapi akhir. Selalu saya ingatkan. Maka Nabi katakan, tinggalkanlah dunia dalam keadaan lisanmu berzikir kepada Allah. Kalau lisanmu dalam keadaan berzikir kepada Allah, engkau meninggalkan dunia, maka kata Nabi, engkau meninggalkan dunia dalam keadaan tersenyum. Dalam keadaan tersenyum. Jadi mengingat Allah dengan ucapan zikir beda. Kalau zikir, alhamdulillah, itu zikir, ucapan zikir. Tapi yang namanya ingat kepada Allah, hati. Hati senantiasa ingat kepada Allah. Merasa dirinya ihsan. Apa ihsan? Merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Dia yakin ada malaikat rakib dan atid selalu mencatat perbuatan kita ini. Kita mainnya sedang menjalani syuting. Menjalani syuting. Coba dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamtu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kata Allah, kami, ya kan, kami yang menghidupkan dan mematikan. Dan kamu hidup di dunia ini sedang kami syuting, rakib dan atid selalu mencatat perbuatan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, ya lamu bainakan lahirni wa bainakum bisudur. Hei manusia, Allah mengetahui ketika kamu berjalan, kamu lihat wanita yang cantik, kemudian wanita yang cantik tidak pakai jilbab, roknya pendek, kemudian matamu merlingkar, oh bagus juga betisnya, oh bagus juga bobinya. Maka kata Allah, khianat matamu pun aku mengetahui. Setelah kau matamu berkhianat, Allah mengetahui niat di hati kamu. Ya itu Masya Allah, cantik betul. Khianat kita mainan. Maka Rasulullah SAW katakan, kalian tidak akan merasakan nikmatnya ibadah kalau kamu tidak mampu menjaga mata. Coba kalau lanang nangis, Pak, kau beri saya. Kalau lanang nangis, mata. Karena lanang itu paling banyak dosa dalam mata. Tapi kalau betina nangis, itu paling banyak dikecak Nabi. Betina kalau nangis, kecak ke mulut. Kenapa? Karena wanita ini paling banyak dosanya adalah mulut. Ya kan? Mulut. Setiap pagi tubuh manusia ini mengingatkan, mulut, kami berpesan kepada keselamatan kami pada hari ini bergantung daripada engkau. Kaki ngomong, tangan, tangan mulut. Keselamatan kami dunia dan akhirat bergantung mulutmu itu yang tidak punya lisan. Ya kan? Kepala ngomong, mata ngomong, telinga ngomong, berpesan kepadamu mulut. Coba Pak, ngeri Pak mulut ini Pak. Maka Nabi katakan, kalau orang beriman falyaqul khairun alias berkata yang baik atau diam. Kalau dia tahu mau baik, diam. Cuma kalau baik ini, kalau yang namanya gosip, yang namanya maksiat, serius. Ya Pak ya, ada di YouTube, ada di berita maksiat, serius Pak. Betul. Tapi kalau kena agama, serius ini. Kena agama, tidak. Tapi kalau berita aib, Allah, semangat. Lah sama-sama nonton kita. Lah sama-sama kenal kita Pak. Ini cerita lagi. Itu Pak. Nabi katakan, orang beriman falyaqul khairan, orang beriman ini berkata yang baik atau diam.
Kalau dia mampu ngomong kebaikan, dia aku sampai pulang lagi, alhamdulillah kami safar keliling Jambi, Padang, Pekanbaru, Aceh, dan paling ujung ke Aceh. Daerah Takemon ini Pak, itu ada ada danau. Kemudian di Aceh ini ada namanya kopi. Harga kopi mentah dulu Pak, mentah 130.000 sekilo. Itu mentah. Ada kopi dengan 300.000 sekilo. Ternyata belum hebat kopi gitu Pak. Ada kopi di sana mahal, mentah 300.000. Kira-kira kalau sekilo dalam jadi kira-kira Pak Haji berapa jual? Kayu-kayu Pak di sana. Ada kopi dibuat sebesar biji kelingking, kelingking. Pas awak, aku lupa namanya kopi besar dari Bakaran lama. Petani sana kayu, sampai ke sana. Alhamdulillah, ya kan? Di sana langsung ke Medan. Di Medan kami di Rantau Perapat kira-kira 3 malam. Alhamdulillah, waktu di Rantau Perapat kita berikan pengajian, balik ke sini. Insya Allah pagi mungkin berangkat ke Jakarta. Di tahun ini namanya Ustaz kali itu lah keliling. Itu balik rumah senang rumah kili bijau. Di bijau tugas selesai, berangkat haji. Ya kan? Ternyata jadi bini Ustaz ini bukan rumah, lapar dari rumah. Ya kan? Ini puas keliling itu juga. Coba Senampura di sana, Senampura di sana. Kira-kira bini Senampura ya kan? Coba Senampura. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah ketika kita tolong agama Allah. Cara tolong agama Allah, ingatkan perkara dunia. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Tuhan mendekat ingatkan kehidupan dunia ini singkat, 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu mati. Jadi kita tunggu mainnya itu mati. Coba dia tunggu. Kira-kira. Ya kan? Mati. Kan mati itu Pak. Dan tidak mati. Negara mati. Dan miskin, mati. Dan demam, mati. Dan demam pun mati juga. Ya kan? Mati adalah apa? Pasti. Jangan sampai kehidupan singkat di dunia ini Pak, kita tertipu lagi dunia ini. Allah katakan wa mal hayatid dunya illa matal ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini matal ghurur, kesenangan sandiwara. Beritanya bisa berubah. Dulu pamannya dulu, tapi pamannya sekarang di penjara. Kira-kira Pak, kalau di penjara ada harga diri. Dulu bapak kaya, ini miskin. Kira-kira cerita lo ini nambah sakit hati atau nambah senang? Ini miskin, susah. Nah, dulu Pak, jangan cerita dulu. Yang penting kalau hidup hari ini, Tuhan pun aku siapkan karena besok. Karena besok kita ini mati. Iman di dunia kata anak kata iswabadan. Waman di akhirat kata kata mudah-mudahan. Kalau kamu berdoakan di dunia seolah-olah hidup 1000 tahun, tapi ingat besok kamu mati. Kalau kita seolah-olah besok mati, malah bertobat ini. Kalau kita tobat, sholat tobat. Sebelum tidur sholat tobat. Kalau seandainya sholat tobat, ketika terjadi gempa bumi tiba-tiba ambrol rumah kita, runtuh rumah kita mati, digolongkan orang yang tobat. Orang yang tobat kata Nabi matinya husnul khotimah. Rumahnya kalau rumah ini. Rumah apa ya? 8,9 di sana. Rumah kira-kira. Apa 8,9? Hah? Kira-kira kata ini. Nah, kita mainkan lagi manusia yang tertib, manusia yang memikirkan persiapan mati. Sementara kita mainkan seolah-olah masih lama mati. Betul? Seolah-olah masih lama. Padahal mati ini senampur benar. Hidup di dunia kata Nabi dibandingkan dengan akhirat. Satu hari kamu di akhirat nanti sama 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia ini kata Nabi, kalau dibandingkan dengan satu hari di akhirat 2,5 jam.
Kita hidup di dunia senapur, mulai di barisan akhirat. Kalau kita main hina ilmu anak muda yang sekolah, penghasilan kita dikit anak muda dulu. Penghasilan ada? Penghasilan ada? Padahal kalau kita kasih minum anak muda, ya, kira boleh habis. Jangan penghasilan, maka jangan salah penghasilan. Ya, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada umur panjang, besok pagi kita akan lanjutkan. Jadi aku mulai Hindu yang kita namanya istiqomah ya. Hindu Pak, aku Hindu juga. Tadi ambil balik ke sini nak ke sini juga. Nah, pagi mungkin kita kuliah subuh, kita ini dilakukan mungkin kalau kuliah subuh mungkin setengah jam lah kita. Karena nilai gawe kan setengah jam ini dalam. Ya kan? Mudah-mudahan kita tergolong daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, siapa menggunakan langkah kakinya menuju majelis ilmu, Allah mudahkan dia masuk surga. Amin. 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 Mudah-mudahan ini tergolong hadis Nabi. Kata Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah khayrati. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka dia dianggap berjuang di jalan Allah. Begitu berharganya ilmu. Dan orang yang disengaja tidak disengaja, kata Nabi, duduk dalam majelis ilmu ini, kata Nabi, disengaja pesertanya ini seluruh dosa yang kita lakukan semenjak kita balik sampai sekarang ini diampunkan karena dosanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung azan Pak ya. Azan. Susah gitu.